Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang guru sebagai profesi. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ernesta Movis Avila, NIM 021. Yang kedua ada Dewi Anastasia, NIM 033. Yang ketiga ada Diva Sabrina, NIM 049. Yang terakhir ada Fitiara Syatira, NIM 091. Di sini kami akan membahas yang pertama makna guru, yang kedua tanggung jawab guru, yang ketiga tugas guru, yang keempat peran guru, yang kelima profesionalisme guru, dan yang keenam kode etik guru. Nah, yang pertama ada makna guru. Guru dalam pengertian sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian secara umum atau dikenal di masyarakat bahwa guru adalah orang yang berwibawa yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu sehingga anak yang dididik menjadi orang yang berkepribadian mulia. Nah, guru ini dalam pelaksanaan pendidikannya tidak hanya di lembaga pendidikan formal saja, tetapi bisa juga di masjid atau di rumah dan sebagainya. Nah, guru ini memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, sehingga masyarakat tidak meragukan lagi oleh sosok guru ini. Karena masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pengertian guru menurut Ame Tembun adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai tenaga pendidik. Nah, dari pernyataan ini dikuatkan melalui yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 2 yang artinya pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sehingga dari pernyataan tersebut, guru harus selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 3 yang berbunyi, pendidik yang mengajar dalam satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, sedangkan pendidik yang mengajar di satuan pendidikan tinggi disebut dosen. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kualitas lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi serta pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Yang kedua, pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas. Yang ketiga, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan.
Yang keempat, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional. Yang kelima, peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan. Lalu yang keenam, penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketujuh, peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru. Yang selanjutnya ada tanggung jawab guru. Tidak ada seorang guru yang mengharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat. Oleh karena itu, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Seperti halnya pada saat mengajar, jika ada murid yang tidak hadir, guru tersebut menanyakan kepada teman-teman yang lain penyebab murid tersebut tidak hadir ke sekolah. Siswa yang sakit, tidak bergairah belajar, berpakaian sembarangan, semuanya menjadi perhatian guru. Sehingga guru dengan sabar dan bijaksana memberikan nasihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain. Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa, maka bila guru melihat anak didiknya senang berkelahi, minum minuman keras, guru akan merasa sakit hati. Oleh karena itu, guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan otak anak didik itulah yang sukar. Sebab anak didik yang dihadapi adalah makhluk yang memiliki otak dan potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma sesuai dengan ideologi falsafah dan bahkan agama. Sehingga hal itu menjadi tanggung jawab guru dalam memberikan sejumlah norma kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Jadi, guru harus memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya, karena kebanyakan anak didik menilai apa yang dilakukan atau yang ditampilkan dari guru itu yang menjadi ajarannya, tetapi perkataan maupun apa yang guru tampilkan keduanya menjadi penilaian oleh anak didiknya. Yang selanjutnya ada tugas guru. Guru adalah figur seorang pemimpin, sehingga guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Guru lah yang bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap, yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, tugas guru yang pertama adalah sebagai suatu profesi, yang artinya untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengajar dan mendidik serta melatih anak didiknya. Sehingga muncullah tugas guru sebagai pendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada masyarakat, di mana mendidik itu menunjukkan kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan. Seperti halnya kemarin pada saat mata kuliah pendidikan Pancasila, kita diberi tugas untuk membuat poster dan foto kita sendiri. Itu bertujuan agar menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air dan masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya ada tugas guru sebagai pengajar, yaitu
meneruskan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada anak didik. Nah, mengajar sendiri itu memberikan pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan intelektualnya. Misalnya, guru mengajar ilmu pengetahuan alam, guru mengajar matematika, bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Terus kemudian ada tugas guru sebagai pelatih, yaitu mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan di masa depan anak. Misalnya, guru melatih anak agar membuang sampah pada tempatnya, sehingga hal tersebut akan menjadi kebiasaan bagi anak ke depannya agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Atau melatih dengan mengikuti ekstrakurikuler yang diminati oleh anak. Lalu kemudian ada tugas guru sebagai suatu tugas kemanusiaan, yaitu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Nah, pada bidang ini, tugas guru mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Sehingga tidak dipungkiri bila guru mendidik siswa sama halnya guru mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tugas guru sebagai orang tua, yaitu harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung anak didik dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik, sehingga guru dapat mengerti mau ke arah mana atau bagaimana cara membimbing anak tersebut agar dapat berperilaku baik. Nah, selanjutnya ada tugas guru menurut Rustiah NK, yaitu yang pertama, guru dalam mendidik anak bertugas untuk menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Maksudnya, dalam pembelajaran atau guru BK sendiri itu dapat menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami guru tersebut dalam perjalanan hidupnya dalam menggapai kesuksesan sebagai guru ini. Nah, hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi diri anak dan dapat menjadi dorongan agar anak mau dan berani untuk maju. Nah, yang kedua, ada membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila. Sesuai dengan undang-undang dan dasar Pancasila kita, bahwa negara ingin menjadikan anak didik kita menjadi pribadi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, yang nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan kepribadian yang bermoral dan
Dan yang ketiga yaitu menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR. Yang keempat, sebagai perantara dalam belajar. Di dalam proses belajar, guru hanya sebagai perantara atau medium. Sedangkan anaklah yang harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau insight sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap anak. Yang kelima adalah guru sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Nah, gurulah yang akan membimbing anak ini mau bagaimana ke depannya. Dan dalam membentuk sikap sifat anak ini, guru tidak sekehendaknya dirinya saja, melainkan juga menurut pendapat dari orang tua dan pendapat dari anak didik tersebut. Yang keenam adalah guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat. Dengan demikian, anak harus dilatih dan dibiasakan di sekolah di bawah pengawasan guru. Yang ketujuh, sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalankan lebih dahulu. Apabila guru tersebut disiplin, maka anak juga merasa terdorong untuk disiplin. Terus yang kedelapan ada guru sebagai administrator dan manajer. Di samping mendidik, seorang guru juga mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, raport, daftar gaji, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Artinya, jika orang tersebut menjadi guru karena terpaksa, maka tidak dapat bekerja dengan baik, tidak dapat menghasilkan dengan baik. Maka guru harus menyadari benar-benar pekerjaannya, bahwa pekerjaannya itu sebagai profesi. Yang ke-10 adalah guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak-anak setiap hari. Gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak setiap harinya dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum, guru terlibat di dalamnya karena kebutuhan anak tidak boleh ditinggalkan. Yang ke-11, guru sebagai pemimpin atau guidance worker. Guru mempunyai kesempatan dan bertanggung jawab dalam banyak hal situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem. Yang ke-12, guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Guru harus turut aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler kelompok, belajar, dan sebagainya. Gurulah yang akan membimbing anak tersebut dalam menentukan bakat minatnya. Selanjutnya, peran guru. Peran guru ada beberapa macam. Yang pertama, peran guru dalam proses pembelajaran, peran guru dalam pengadministrasian, peran guru secara pribadi, dan peran guru secara psikologis. Yang pertama, peran guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai demonstrator. Melalui perencanaan sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai materi pelajaran. Untuk menguasai materi pelajaran ini bisa dilakukan dengan
memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Yang kedua, korektor. Guru harus bisa membedakan nilai baik dan buruk, sehingga guru dapat mengoreksi nilai pada peserta didik. Koreksi ini tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, tetapi juga dilakukan di luar sekolah. Contohnya, guru menegur siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, inspirator. Guru harus memberikan ilham atau petunjuk yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Melalui pengalaman, guru dapat memberikan petunjuk. Contoh, persoalan belajar itu merupakan masalah utama peserta didik. Guru dapat memberikan petunjuk mengenai cara belajar. Petunjuk ini dapat diberikan dari pengalaman guru ataupun teori-teori yang dipelajari oleh guru. Yang keempat, informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, guru memberikan informasi mengenai SNMPTN dan SBMPTN pada siswa kelas 12 SMA atau SMK. Yang kelima, organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib, dan lain-lain. Semua ini diorganisasikan sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Yang ketujuh, inisiator. Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi di sini guru tidak hanya diam saja, tetapi juga harus aktif dalam mencetuskan ide-ide untuk kemajuan pendidikan. Selanjutnya, fasilitator. Guru hendaknya menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruangan kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan anak didik malas belajar. Kesembilan, pembimbing. Kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa, susila yang cakap. Kekurangmampuan peserta didik membutuhkan bantuan guru. Kesepuluh, pengelola kelas. Maksud dari pengelola kelas adalah agar peserta didik betah di kelas dengan motivasi belajar yang tinggi. Jadi kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara yang kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukasi yang optimal. Selanjutnya, mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenis, baik non-material maupun material. Selanjutnya, supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Yang ke-13, evaluator. Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Aspek intrinsik itu lebih pada aspek kepribadian peserta didik. Selanjutnya, kedua, peran guru dalam pengadministrasian. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Kedua, wakil masyarakat. Berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti baik. Ketiga, ahli dalam mata pelajaran.
Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Jadi guru harus menguasai mata pelajaran yang dalam bidangnya. Yang keempat, penegak disiplin. Guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. Yang kelima, pelaksana administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam, penerjemah masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Yang ketiga, guru dalam pribadi. Pertama, petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga, orang tua, yaitu mewakili orang tua di sekolah dalam pendidikan anaknya. Yang keempat, pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa, bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. Yang kelima, pencari keamanan, yaitu yang senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya. Yang keempat, peran guru secara psikologis. Yang pertama, ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. Kedua, seniman dalam hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu, dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, catalytic agent, yaitu orang yang mampu yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Yang keempat, pembentukan kelompok sebagai jalan atau alat pendidikan. Yang kelima, petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental siswa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Yang pertama adalah pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil menjabat pekerjaan itu. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Yang kedua adalah pengertian profesional. Kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Istilah profesionalisme muncul merujuk pada derajat penampilan atau performance seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi. Menurut Dedi Supriyadi, profesionalisme menuntut 3 prinsip utama, yakni well-educated, well-trained, dan well-paid, yang berarti memperoleh pendidikan yang cukup, mendapat pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik terhadap masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada mereka bahwa ia layak menjadi panutan dan teladan masyarakat. Guru yang bermutu adalah guru yang profesional, yang berarti ia harus memiliki pendidikan yang memadai serta kompetensi yang mantap, yaitu seperangkat penguasaan kemampuan dasar atau kompetensi yang harus dimiliki guru agar ia dapat mewujudkan profesionalisme secara tepat dan efektif. Lalu ada persyaratan profesi. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, antara lain menuntut keterampilan berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan yang mendalam.
Yang kedua, menekankan keahlian berdasarkan bidang profesi dan menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Lalu, adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilakukannya. Memungkinkan perkembangan yang sejalan dengan dinamika kehidupan, dan yang terakhir, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, serta memiliki klien atau objek yang tetap. Lalu ada jenis-jenis kompetensi. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru meliputi 1. Kompetensi sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini sekurang-kurangnya meliputi 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, isyarat dengan santun, menggunakan teknologi dan informasi secara fungsional, bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan nilai norma yang berlaku, lalu menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Yang kedua ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik meliputi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Meliputi 1. Materi pelajaran yang luas dan mendalam sesuai dengan isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. 2. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheran dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, jujur, sportif, dan berwibawa, serta menjadi teladan dalam peserta didik dan berakhlak mulia. Yang terakhir ada kompetensi pedagogik, ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Lalu, hakikat profesi guru. Profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang keguruan yang memadai dan melaksanakan tugas-tugas kependidikan yang diperoleh dari pendidikan keguruan tertentu. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain 1. Bekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. 2. Sebagai pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. 3. Petugas dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Gilbert J. menyebutkan bahwa profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan nurani. Pelaksanaan tugas pengabdian masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan nurani. Dengan demikian, guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat dalam mencerdaskan anak didik. Setelah pengertian, yang kedua ada persyaratan profesi. Menurut Dr. Andes Muhammad Ali 1985, ada 5 persyaratan, yakni menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika. Kemudian, ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan,
yang masih tergolong dengan profesi, yaitu memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian memiliki klien atau objek, seperti contohnya dokter yang mempunyai pasien, sedangkan untuk guru memiliki murid. Lalu yang ketiga, diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Lalu yang ketiga, ada jenis-jenis kompetensi. Dalam pasal 28 PP 19/2005, pada ayat ketiga dijelaskan bahwa pendidik harus memiliki beberapa kompetensi berikut, yakni yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah suatu kemampuan untuk mengelola pembelajaran agar si peserta didik ini dapat memahami pembelajaran tersebut, serta dapat melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepribadian yang stabil, dewasa, mantap, berwibawa, serta menjadi teladan untuk peserta didik. Yang ketiga, ada kompetensi profesional, yakni kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, agar dapat membimbing peserta didik tersebut. Yang keempat, ada kompetensi sosial, yakni kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi serta bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagai profesionalisasi tugas guru menurut Zainal Aqib, yaitu yang pertama ada menguasai bahan. Maksud menguasai bahan yaitu seorang pendidik harus dapat terlebih dahulu menguasai suatu mata pelajaran tersebut agar dalam penyampaiannya terjadi dengan baik, dengan sempurna, agar si peserta didik dapat memahami sepenuhnya tentang materi tersebut. Kemudian yang kedua ada mengelola program belajar. Jadi, maksud dari mengelola program belajar ini menentukan bagaimana agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar, seperti menentukan metode-metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengelola kelas. Mengelola kelas ini digunakan agar menjadi kondusif dan berjalan dengan baik sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian, menggunakan media sumber. Seorang pendidik tentunya perlu mengkaji media sumber yang tepat untuk diberikan atau dijelaskan kepada peserta didiknya. Kemudian, perlu menguasai landasan-landasan pendidikan. Lalu ada mengelola interaksi belajar-mengajar, ya untuk terjalin dengan baik pembelajaran tersebut. Kemudian, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan,
mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Lalu ke-9, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10, dapat memahami prinsip-prinsip dan mentafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Kemudian yang F, ada kode etik guru. Nah, kode etik ini sendiri ada dua kata, yakni kata etos atau etik yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak. Adab atau cara hidup dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut dengan kode. Sehingga secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Kode etik yang dikemukakan oleh guru Indonesia sebagai hasil rumusan Kongres PGRI ke-13 pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta, menghasilkan 9 item yang kemudian dilakukan perkembangan serta adanya perubahan yang terbaru, yakni terdapat pada pasal 1 yang memiliki inti sebagai pengertian, tujuan, dan fungsi dari kode etik, yakni pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Lalu inti dari pasal 3, yakni adanya sumpah atau janji guru Indonesia sebagai kesediaannya untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam kode etik. Kemudian pada pasal 5 menjelaskan bahwa kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sedangkan pada pasal 6 sendiri, ini menjelaskan tentang hubungan guru dengan lingkungan-lingkungan di sekitarnya, seperti hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orang tua atau wali, seperti yang sudah tertera pada PPT. Kemudian ada juga hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan rekan sejawat, dan masih ada beberapa hubungan-hubungan yang lainnya seperti yang terdapat pada buku Teori dan Praktek Pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.